tanah Sokaraja ini tanah bersejarah bagi Nahdlatul. Makanya tadi bansernya tegap-tegap karena wis pada diklatsar. Saya ikut diklatsar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Giliran kon merangkang pada rengkeng. Akhirnya instruktur lagi meleng kabur kula. Wis lulus Taurat. Kenapa? Ya karena sudah jadi ketua MWCNU, pengen jadi banser. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Akhirnya santri-santri saya ikut dan sampai lulus jadi banser. Walaupun tidak lulus di kasar, saya tetap mendapatkan jaket banser. Alhamdulillah. Oleh kolusi nepotisme. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bangga menggunakan baju banser karena guru saya Buya Muhtadi. Kalau di rumah seringnya pakai baju baju ansor makanan gini baju ansor kah? Jarang Buya Muhtadi enggak. Tetapi kalau baju banser saya sering melihat Buya Muhtadi menggunakan baju yang biasa dipakai oleh Ini bukti bahwa guru kita yang mulia Buya Muhtadi bin Buya Dimyati mencintai banser. Mencintai siapa orang, kata Mbah Hasyim Asy'ari, mau ngurusin NU maka dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang sudah aku anggap sebagai santriku, maka dia akan aku doakan husnul khotimah, dia dan keluarganya. Amin. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Orang yang mau ngurusi NU jangan takut tidak. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Allahu Akbar. Kata Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, NU ini ibarat meriam, senjata meriam. Meriam betulan, bukan meriam Belina. Tetapi banyak orang yang menganggap NU ini seperti gelugu. Lalu warga NU-nya menganggap juga NU hanya sebagai gelugu, tidak seperti meriam. Akhirnya NU kekuatan besar itu ora disulet-sulet. Meriamnya orang disulet-sulet karena darah di gelugu kelapa. Akhirnya tidak bermanfaat. Tapi sekarang Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, anak-anak kita harus diperkenalkan sejak dini tentang ke-NU-an, tentang Aswaja An-Nahdiyah. Aswaja apa? Aswaja kita ini Aswaja An-Nahdiyah. Orang ngaku aswaja macam-macam. Lihat di dalam ADART mereka. Orang Wahabi ngaku aswaja, betul? Ngakunya saya orang aswaja. Kabib ngaku aswaja. Lihat di Rabita Alawiyah itu di anggaran dasarnya. Aswaja ala tariqah al-alawiyin, tariqah ba'alawi. Aswajanya tariqah kabib. Tapi Nahdlatul Ulama tariqahnya adalah aswaja ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah dan al-maturidiyah, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin.
bahwa kata Imam Baihaqi, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu, bahwa apabila dimutlakan kalimah ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah dan ahlu sunnah wal jamaah maturidiyah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dan al maturidiyah? Kemudian dikonsep oleh Nahdlatul Ulama, yaitu dalam fikih mengikuti imam 4, di dalam akidah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, di dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid dan Imam Ghazali. Gale pegel bu, bari dodok. Bu, boleh minum saya? Ibu dua anak perawan ora? We duwe ngaku ora? Pelit. Jere ibu-ibu kapan ngomong nasab aja? Tadi sudah ngomong masalah nasab, diskusi di sana, di musola apa di majelis itu Yai? Di aula pondok pesantren Al Inayah. Sudah ngomong Mambaul Quran. Iku Al Inayah. Madrasah Al Inayah. Apa sih? Madrasahnya Madrasah Dunia Al Inayah. Madrasahnya Al Inayah. Pesantrennya Mambaul. Kiainya Kiai Kaliman. Istrinya berapa? Baru 1. Naudzubillah. Pak tolong tangkep Pak. Kiai yang isinya 1 tangkep Pak. Kasihan Pak. Gak usah. Bentar lagi aja. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang tanya masalah nasab, nanya aja nanti sama Kiai Kaliman udah paham. Bahwa yang pertama, kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Betul? Kalau cucunya Nabi tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau bukan cucu Nabi, G. Kalau hasilnya G itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah, sing aku cucu Nabi sudah dites DNA bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G, gatel. Lamun putune Nabi haplogrupe J, Joni, Jaya. Yang kedua, tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti bu, para kabib-kabib Baklawi yang aku putune Nabi, ikut saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya ngakui dudu putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi. Bu ya, paham? Itulah kesimpulannya.